Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Syafir Putra Rusmar Sidik dengan NIM 13011184261. Kali ini saya akan memaparkan uh, progres dari project yang saya buat, yaitu website Bengkel Mantap. Latar belakang pada pembuatan website ini yaitu, pada intinya, hampir seluruh masyarakat itu memiliki setidaknya satu kendaraan, dan pastinya setidaknya tiap bulan mereka harus merawat kendaraan mereka, harus menservis kendaraan mereka. Dilihat dari aplikasi dan website yang ada di Google atau dimanapun, mungkin hanya terdapat satu atau dua aplikasi bengkel. Oleh karena itu, saya ingin membuat sebuah website yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan servis kendaraannya. Lalu perancangan antarmuka yang saya rancang ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan target saya, yaitu masyarakat umur 17-60 tahun. Berikut ini rumusan masalah yang saya buat, lalu tujuannya, dan keluaran yang diharapkan. Masuk ke bab 2, yaitu step pertama dari proses desain UI, itu memahami pengguna. Dalam mendefinisikan persona user, saya menggunakan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan untuk memahami kebutuhan pengguna. Saya menggunakan Google Forms sebagai media untuk membuat kuesioner. Berikut ini daftar pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Nah, contohnya seperti di pertanyaan ke-12, bagaimana cara Anda mencari bengkel yang bagus? Lalu ada, apakah Anda mengetahui aplikasi layanan bengkel? Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam kuesioner ini bermanfaat dalam melakukan proses desain antarmuka website Bengkel Mantap ini. Nah, berikut ini adalah responden yang merupakan kerabat saya dan user persona yang saya buat berdasarkan jawaban yang mereka buat dari pertanyaan yang saya ajukan dalam kuesioner. Ada 3 kerabat saya. Contohnya, satu kerabat saya ini yaitu Muhammad Gilang. Jadi Muhammad Gilang ini adalah mahasiswa Telkom University. Karena pandemi ini, ia sangat bergantung pada smartphone. Keinginan atau goals yang ia harapkan dari website bengkel ini yaitu bisa servis motor di rumah. Lalu suatu saat ia ingin bisa mendirikan bengkel sendiri. Lalu dengan adanya aplikasi bengkel, ia bisa memperbanyak lowongan kerja. Lalu kesulitan yang ia hadapi selama ini yaitu sulit mencari bengkel dengan mekanik yang handal, dan aplikasi bengkel yang digunakannya sering error. Dari kuesioner yang saya buat, dapat saya tarik kesimpulan bahwa para pengguna lebih menyukai desain yang minimalis dan memiliki bentuk dan ukuran tulisan serta icon-icon yang jelas dengan fitur yang melimpah dibandingkan desain yang ramai namun fiturnya sedikit. Serta di masa pandemi ini, kebanyakan masyarakat takut untuk keluar rumah, sehingga mereka sangat membutuhkan layanan servis kendaraan panggilan. Masuk ke bab 3, memahami fungsi bisnis dan prinsip desain UI. Proses bisnis yang saya buat adalah website bengkel yang dapat membantu pengguna untuk menservis kendaraannya di bengkel yang dicari dalam aplikasi ini. Nah, berikut ini fungsionalitas dari website bengkel ini. User dapat mencari bengkel terdekat dari lokasinya. User dapat melakukan booking antrian servis. User dapat melakukan pembelian spare part. User disuguhkan beberapa pilihan bengkel yang menyediakan diskon. User menerima notifikasi untuk menservis kendaraannya. User dapat menjadwal servis kendaraannya. Nah, berikut ini requirement system dari website bengkel. Contohnya ini sistem menerima input data user dan data kendaraan user. Inputnya berupa nama, alamat tempat tinggal, alamat email, umur, nomor telepon, dan lain-lain. Lalu outputnya adalah data user dan kendaraannya. Berikutnya ada sistem menyediakan fitur edit data user, sistem menampilkan bengkel-bengkel yang dekat dengan lokasi user, sistem menyediakan halaman untuk booking antrian servis, sistem menampilkan diskon-diskon servis kendaraan, sistem menyediakan halaman untuk user yang ingin melakukan servis panggilan, sistem menyediakan fitur pengingat jadwal servis, sistem menampilkan berbagai macam spare part kendaraan. Berikut ini ditampilkan mental model. Jadi pada saat buka website, tuh dapat melihat bengkel-bengkel terdekat, lalu menampilkan bengkel-bengkel terdekat di dalam
Ketika booking service itu membuka kolom isi data booking, memilih bengkel, memilih jadwal servis. Ketika ingin melakukan servis panggilan, membuka menu servis panggilan dan memilih jadwal servis. Berikut ini ditampilkan HTA. Jadi saat pengguna membuka website, ada pilihan menu profil. Pengguna dapat membuka halaman pilihan bengkel, membuka menu booking service, membuka halaman pembelian spare part, membuka halaman diskon service, membuka menu servis panggilan, lalu mencatat jadwal servis. Fungsi utama dari website ini yaitu ada booking service. Pengguna dapat melakukan booking service sehingga pengguna tidak perlu lagi mengantri di bengkel dan pengguna dapat menentukan sendiri kapan harus servis. Lalu notifikasi pengingat servis. Pengguna dapat membuat jadwal servis kendaraannya dan mendapatkan notifikasi pengingat servis dengan mengizinkan pengaksesan notifikasi di device pengguna, sehingga pengguna lebih mudah dalam menentukan jadwal servis kendaraannya. Justifikasi dari permasalahan adalah membuat website yang dapat memudahkan user dalam menservis kendaraannya. Dengan adanya website ini, diharapkan user lebih giat dalam merawat kendaraannya, sehingga mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Lalu konseptual model, tugas pertama yaitu membuka menu booking service, subtasnya input data diri dan keluhan kendaraan, respon yang diterima, sistem memberikan kode booking dan estimasi biaya servis. Elemen dalam menu booking service ada teks, radio button, dan button. Posisinya text box di awal page, radio button di bagian pilihan waktu servis, button di paling bawah. Text box untuk menginputkan data user dan keluhan kendaraan. Sementara button sebagai tombol untuk menentukan apakah setuju untuk melakukan servis. Itu ada mencatat jadwal servis, subtasnya input tanggal terakhir servis dan odometer kendaraan. Respon yang diterima itu user melakukan servis, sistem akan melakukan update kapan terakhir user melakukan servis. Sistem akan memberikan notifikasi pengingat servis. Elemennya ada textbox dan checkbox. Textbox berada di awal page, sementara checkbox di bawah page. Textbox untuk input tanggal servis dan odometer. Checkbox untuk menyetujui pengaksesan notifikasi. Berikut ini style guide atau website ini. Untuk color atau warna yang saya gunakan ada seperti ini. Pemilihan warna ini berdasarkan pada warna yang sering muncul dalam dunia otomotif. Lalu font yang saya gunakan yaitu Breeze Caps. Font ini digunakan sebagai pembuka awal website karena font ini melambangkan kecepatan dan kehandalan. Lalu ada font Montserrat. Nah, font ini digunakan sebagai font yang sering saya gunakan dalam tiap halaman dalam website. Berikut ini icon website Bengkel Mantap ini. Icon ini saya buat sebagai lambang dari website bengkel. Lalu ada icon booking service. Icon ini sangat merepresentasikan suatu fitur booking. Lalu masuk ke bab 4, membangun menu sistem, skema navigasi, dan memilih tipe Windows. Nah, berikut ini ditampilkan mockup dari aplikasi. Nah, berikut ini halaman utamanya seperti ini. Ini halaman bengkel. Jadi terdapat perubahan desain pada website ini, yaitu jenis font yang digunakan pada judul. Karena dalam website tidak terdapat font Breeze Caps, jadi saya menggunakan font Montserrat pada seluruh teks di website yang saya buat. Lalu terdapat navigasi website yang memudahkan, seperti ini navigasi website yang memudahkan apabila user ingin kembali ke halaman utama. Karena Bengkel Mantap berbentuk website, maka tipe Windows yang digunakan mengikuti tipe Windows pada web browser yang digunakan pengguna. Contohnya seperti pada Google Chrome, tipe Windows yang digunakan yaitu bisa berupa Taut Windows, Overlapping Windows, dan Cascading Windows. Masuk ke bab 5, memilih perangkat interaksi dan screen-based control. Berikut ini update atau perubahan pada mockup aplikasi. Terdapat penambahan icon kursor, lalu ada penambahan icon kursor untuk teks, ada penambahan icon kursor ketika kursor diletakkan di atas menu. Berikut ini penambahan halaman booking service, lalu notifikasi jika booking berhasil. Terdapat penambahan pointer pada mockup website. Pointer ini akan berubah-ubah seiring posisi kursor tersebut. Jika di atas teks akan berbentuk pointer teks, ketika di atas menu berbentuk hand pointer atau pointer tangan. Lalu halaman booking service tadi berupa pop-up window, sehingga pengguna tidak perlu pindah halaman dari halaman bengkel. Pengguna masih bisa
melihat detail bengkel saat mengisi booking form. Apabila pengguna berhasil melakukan booking, maka sistem akan memberi pesan bahwa proses booking telah berhasil dan mendapatkan nomor antrian. Masuk ke bab 6, menulis teks dan pesan dan memberikan feedback, guidance, dan assistance. Berikut ini update atau perubahan pada mockup aplikasi. Ada penambahan halaman login. Dan ini error message pada halaman login. Informational message pada halaman booking. Lalu ada penambahan guidance saat melakukan pencarian data. Ada penambahan menu notifikasi di halaman utama. Menu notifikasi digunakan untuk memberitahu pengguna mengenai hal-hal yang penting untuk pengguna. Bisa contohnya kendaraan yang telah selesai diservis akan muncul di notifikasi, atau bisa berupa penawaran-penawaran diskon yang disediakan bengkel. Lalu di halaman login, apabila pengguna salah dalam menginputkan username atau email atau password, maka sistem akan menampilkan error message bahwa input yang dimasukkan itu salah. Dan apabila user salah di email atau username, maka garis di email atau username akan berubah menjadi warna merah. Apabila di password yang salah, garis di password akan menjadi merah untuk memudahkan pengguna input mana yang salah. Lalu terdapat informational message berupa pesan kepada pengguna bahwa proses booking telah berhasil. Sekian review dari progres perancangan antarmuka website Bengkel Mantap ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.